Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102,5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Kemal Surya sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang kedua Januari 2025. Kebersamaan kita hingga tuntas satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa tentu di 0823 3994 7707 ataupun juga Anda bisa simak ya di radio streaming Radio Madani.online maupun juga Anda bisa di YouTube-nya Radio Madani Official dan Instagram Madani akan Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat. Nah, sudah hadir narasumber kita di samping saya ada Dr. Tiara Amuria Natifah ya. Selamat siang, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, alhamdulillah hari ini bisa menyapa insan madani semuanya di program siar Bincang-Bincang Sehat ya. Beliau ini adalah dokter umum di Rumah Sakit Aisyah. Ya, masih muda, berasal dari Karawang. Iya, Barat itu ya. Oke, dok, kali ini kita akan mengambil tema menjaga imunitas tubuh di cuaca ekstrim gitu ya dok ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok, apa yang dimaksud dengan cuaca ekstrim dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi kesehatan tubuh ya. Jadi cuaca ekstrim itu adalah kondisi di mana kayak cuaca tersebut tuh bisa berubah-ubah secara tiba-tiba gitu kan. Kayak sekarang kan lagi musim pancaroba ya. Kadang panas, kadang hujan, bisa pagi panas atau sekarang sore hujan. Kenapa bisa mempengaruhi akses kekebalan tubuh? Karena pengaruh cuaca tersebut yang membuat tubuh kita tuh harus bisa merespon dengan cepat perubahan-perubahan tersebut gitu. Kalau misalnya kondisi tubuhnya kurang baik, mungkin nanti akan responnya juga ke tubuh kurang baik gitu loh Pak. Iya. Oke, baik. Dan itu ya memang yang disebut dengan cuaca ekstrim. Kira-kira apa saja ya gejala yang sering muncul ketika imunitas ya tubuh melemah akibat perubahan cuaca ini? Gejala-gejalanya seperti apa? Gejala-gejala yang umumnya sering muncul biasanya ada flu, batuk pilek, ya demam. Itu gejala-gejala yang sering muncul saat adanya perubahan cuaca yang ekstrim gitu Pak. Dan mungkin langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika cuaca ekstrim seperti saat sekarang ini ya? Kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh kita ini ya? Untuk menjaga tubuh kita ya untuk menghadapi cuaca-cuaca ekstrim seperti ini biasanya kita harus menjaga pola hidup yang lebih sehat gitu Pak. Seperti kayak makan makanan yang sehat, sayur, buah, lalu berolahraga, nggak perlu terlalu lama, cukup 10-30 menit dalam sehari gitu. Terus istirahat yang cukup, banyak mengkonsumsi air putih untuk menjaga tubuh supaya tidak terdehidrasi gitu. Oke, baik ya, itu mungkin yang perlu disiapkan supaya tetap kita sehat gitu ya. Apalagi mungkin orang-orang yang sudah usia lanjut ini bisa rentan ya. Oke, baik. Nah, kira-kira mengapa menjaga imunitas tubuh ini menjadi lebih penting saat menghadapi cuaca ekstrim seperti ini? Kenapa bisa lebih penting supaya tubuh kita tuh bisa lebih siap gitu Pak sama perubahan cuaca yang terjadi. Jadi saat kita sudah prepare, tubuh kita juga sudah menyiapkannya dengan baik. Ketika ada perubahan cuaca yang tiba-tiba terjadi, tubuh ini udah siap gitu menghadapinya gitu. Nggak akan mudah sakit, nggak akan mudah terpapar sama pajanan-pajanan lingkungan gitu. Jadi bisa lebih kuat imunitasnya gitu kalau sudah dipersiapkan. Apakah perlu memang vitamin atau suplemen tertentu ya di saat musim atau saat cuaca ekstrim seperti sekarang ini? Atau cukup mungkin asupan makanan yang bergizi saja? Kalau untuk suplemen, sebenarnya kalau suplemen itu seperti pendamping ya Pak ya. Kalau memang kita merasa aktivitas kita cukup berat atau cukup sibuk, cukup padat gitu, makanan bergizi saja mungkin kurang ya, lebih ke perlu
tambah lagi gitu sama multivitamin yang bisa dikonsumsi tuh Iya. Oke, supaya baik. lebih bisa menunjang lagi Supaya nanti tetap bisa fit. apa ya, fit gitu ya, Iya, tidak mudah sakit gitu. Oke, iya. baik. Iya. Oke, nampaknya ini ada yang sudah masuk ini ya. Coba saya lihatkan dulu. Di nomor WhatsApp, cuma ini mungkin masih ada masalah. Ya, oke. Dari Maptuka ZA, pertanyaannya apa saja penyakit yang paling sering muncul saat cuaca ekstrim? Oke. Kira-kira cuaca ekstrim ini biasanya penyakit apa saja yang sering muncul ini? Penyakit-penyakit yang biasanya muncul di cuaca ekstrim itu biasanya pilek, batuk pilek itu gampang sekali muncul. Lalu demam itu sering muncul juga. Penyakit-penyakit yang paling sering muncul tuh batuk, pilek, demam, nyeri perut. Iya. Ya, itu biasanya sering muncul. Iya. Sakit perut, mencret gitu ya Iya, misalnya. benar. Ini oke, baik. Oke, baik. Itu mungkin penyakit-penyakit yang sering muncul pada saat musim cuaca seperti sekarang ini ya. Mungkin juga demam berdarah ini yang sering juga Bojonegoro ini bahkan sering overload di rumah sakit ketika musim cuaca seperti saat sekarang ini. Oke, baik. Yang kedua adalah bagaimana cara membedakan gejala flu biasa dengan penyakit yang lebih serius. Bedanya flu biasa dengan penyakit yang lebih serius apa ini kira-kira? Apakah ada penyakit yang seperti flu tapi sebenarnya bukan flu gitu? Apakah ada? Kalau untuk untuk flu ya, untuk flu sendiri, untuk penyakit serius itu, kalau penyakit serius biasanya ada tanda-tanda khas yang terjadi di tubuh gitu. Beda dengan penyakit flu biasa. Kalau flu biasa mungkin hanya sebatas kayak pilek gitu. Kalau untuk flu yang karena ada penyakit tertentu, bukan hanya flu yang akan dialami oleh pasien tersebut, tapi kayak ada tanda-tanda khas dari penyakit tertentu gitu yang kayaknya ini nggak flu biasa gitu. Kayak kemarin waktu zaman COVID itu kan sama juga ya gejalanya kayak flu batuk, tapi ciri khasnya lagi dia bisa disertai dengan yang hilangnya penciuman, hilangnya rasa gitu. Itu ada tanda khasnya. Ada pembedanya gitu antara flu biasa dengan misalnya dulu COVID itu ya. Kalau flu biasa masih indera penciumannya masih baik. Tetapi kalau COVID kemarin sudah tidak tahu bau dan rasa gitu ya. Oke, baik. Itu mungkin yang bisa membedakan antara flu biasa dengan penyakit yang lebih serius. Nah, yang ketiga, apa langkah pertama yang harus dilakukan jika merasa tubuh mulai drop di cuaca ekstrim nih? Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan ketika cuaca ekstrim ini tubuh mulai merasakan drop gitu ya? Biasanya kalau udah mulai drop, kita bisa mulai dengan istirahat cukup, yang hindari begadang, banyak makan makanan yang sehat gitu, sayur, buah, banyak istirahat, terus banyak minum, nggak boleh stres juga gitu. Jadi biarkan tubuh istirahat dulu sejenak. Dan kalau misalkan saat sudah melakukan itu dirasa masih kurang enak badannya, mungkin kita bisa mengkonsumsi obat atau berobat ke pelayanan kesehatan. Kalau misalkan dirasa saya sudah mengkonsumsi makanan sehat, udah itu, tapi kok ada yang masih kurang gitu, kita bisa datang ke pelayanan kesehatan. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih buat Ibu Maptuka ZA yang sudah ikutan gabung, dan ini nampaknya juga pendengar aktif ya untuk mengikuti di setiap bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, Dok, kira-kira apa ya peran pola makan dalam menjaga daya tubuh kita ini ya? Dengan pola makan yang baik, kira-kira untuk menjaga kesehatan tubuh seperti apa ini perannya? Kalau untuk pola makan sendiri, kenapa dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih sehat gitu ya? Karena kayak sayur, buah itu banyak mengandung vitamin antioksidan yang bisa membantu tubuh untuk mempertahankan sistem imun tubuh atau membantu untuk menyerang beberapa patogen yang ada dalam tubuh kita. Jadi perannya makanan sehat dalam tubuh tuh itu
Kalau untuk pola makannya sendiri kayak makan tepat waktu itu untuk menghindari tubuh kita tuh merasa tidak nyaman. Iya. Iya. Oke, baik. Kira-kira dok, kalau boleh tahu nutrisi apa yang paling diperlukan untuk meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh ini ya kira-kira? Kalau untuk kekebalan tubuh yang paling mudah ya itu vitamin C, Pak. Vitamin C. Iya, bisa dapat dari sayur-sayuran, dari buah, itu sangat membantu. Sangat membantu untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Iya, oke baik. Jadi mungkin bisa menambah nutrisi dengan mengkonsumsi yang mengandung vitamin C gitu ya, supaya daya tahan tubuhnya kuat, tidak mudah sakit ya, rentan apalagi sering cuaca seperti ini, sering kehujanan itu ya, sehingga daya tubuhnya mulai drop gitu ya. Oke baik, pendengar pecinta Madani, silakan kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat ya, bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, berikut ini saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andri dari Balen ingin bertanya dok ya. Yang pertama, apa makanan atau minuman sederhana yang bisa dibuat di rumah untuk mendukung daya tahan tubuh? Ya, kira-kira kan yang sederhana yang biasa dibuat di rumah tapi bisa mendukung daya tahan tubuh ini. Mungkin dokter juga punya pengalaman masak makanan di rumah itu. Kalau untuk makanan ya, sebenarnya makanan-makanan yang dibuat di rumah tuh sudah pasti akan jauh lebih sehat ya dibanding kita beli di luar. Kayak contoh kita masak sayur-sayuran, itu kan makanan yang banyak mengandung vitamin ya. Kayak sayur bayam itu yang lebih sederhana lagi kalau emang mau coba masak, atau buah-buahan seperti jeruk, mangga yang mudah didapat dan mudah dikonsumsi juga. Tomat itu juga buah-buahan yang kayak antioksidan yang bisa kita konsumsi sehari-hari di rumah. Iya. Ya, untuk membantu daya tahan tubuh. Oke, baik. Itu mungkin yang bisa dilakukan atau yang dibuat ya, makanan-makanan yang bisa mengandung atau yang bisa membuat daya tahan tubuh kita ini meningkat, tidak mudah sakit di saat musim cuaca seperti ini. Untuk yang kedua, adakah herbal atau rempah-rempah tertentu yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas ya? Apakah ada mungkin herbal atau rempah-rempah ya, kira-kira yang bisa dikonsumsi supaya daya tahan tubuhnya ini tetap prima di saat musim ekstrim seperti saat sekarang ini? Kalau untuk rempah-rempah ya, kalau lagi musim-musim hujan kayak gini, untuk menjaga agar tubuh tetap hangat, tidak mudah sakit, itu bisa dengan air jahe ya, jahe. Bisa ditambah dengan serai ataupun pelaga ataupun cengkeh, itu kan hangat ya, itu bisa membantu tubuh untuk bisa mengoptimalkan suhu tubuh juga. Sedangkan di luar dingin gitu, untuk menjaga supaya tubuh itu seimbang, kita minum minuman yang hangat. Gitu. Iya, jadi bisa mungkin dikonsumsi seperti jahe tadi ya, untuk dibuat wedang gitu, wedang jahe ya, atau mungkin bisa juga biasanya kan kunir gitu ya, kunyit. Kunyit ya, biasanya kan orang Jawa biasanya sering membuat minuman dari kunyit gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andri. Untuk yang ketiga adalah apa yang harus dihindari dalam pola makan saat menghadapi cuaca ekstrim ya. Kira-kira makanan yang perlu dihindari. Kira-kira apa ya? Di saat cuaca ekstrimnya, apakah ada gitu ya makanan yang perlu dihindari? Kalau makanan yang perlu dihindari, ya pastinya makanan yang kurang sehat ya. Kurang sehat itu dalam arti kayak
kan kita sudah menghadapi cuaca ekstrim, lalu kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang cukup seimbang. Kayak misalkan sering makan pedas, sering makan yang asam-asam. Cuaca sendiri aja bisa membuat tubuh kita tuh nggak nyaman. Ya kan? Kalau misalkan ditambah dengan makanan-makanan yang seperti itu bisa lebih membuat tubuh kita tuh nggak nyaman. Gitu. Kalau diusahakan konsumsi makanan yang dibuat sendiri di rumah, gitu, biar lebih kelihatan lah apa yang kita makan itu apa. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang terakhir dari Mbak Andre, apa pesan utama dari Dokter Tiara untuk masyarakat yang ingin tetap sehat di tengah perubahan cuaca? Kira-kira pesannya supaya masyarakat Bojonegoro tetap sehat pada cuaca ekstrim saat seperti sekarang ini, apa ya yang harus dilakukan gitu ya? Pesannya supaya kita tetap sehat di cuaca yang seperti ini, yang pertama itu istirahat yang cukup, yang kedua kita harus olahraga. Ya. Kira-kira olahraga apa yang tepat pada saat cuaca ekstrim seperti saat sekarang ini ya, untuk menjaga kekebalan tubuh ini? Kalau untuk olahraga nggak perlu yang ribet-ribet ya, kayak bisa dengan jogging, lari pagi, nggak usah terlalu lama, misalkan 30 menit, 15 sampai 30 menit. Terus juga bisa dengan, kan sekarang banyak ya video-video olahraga sendiri di rumah gitu, kayak workout itu juga bisa dilakukan di rumah tanpa harus keluar rumah. Gitu. Terus untuk bisa selain olahraga juga mengonsumsi makanan sehat, tidur yang cukup, banyak minum air putih. Gitu. Ya, tapi biasanya kalau pas musim penghujan gini minum airnya itu berkurang dong. Ya, biasanya habis misalnya 2,5 liter, tapi kalau seperti ini seolah-olah malas untuk minum. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Apakah bahaya enggak ini? Sebenarnya nggak boleh ya Pak ya. Tetap harus minum banyak ya. Harus banyak minum, karena biasanya kalau musim dingin itu kan kalau panas biasanya mengeluarkan cairan tubuh dan keringat haus terus itu. Tapi kalau musim dingin ini seolah tidak haus. Iya, kesannya soal tidak haus, padahal kan kadang tanpa disadari kita sering bolak-balik ke kamar mandi, kencing ya. Itu kan salah satu tubuh mengeluarkan cairan ya. Kalau nggak diganti dengan banyak minum, nanti kita sama-sama dehidrasi. Iya. Berarti kalau pas musim dingin ini sering bangun waktu tidur malam bangun pipis, sering pipis, itu berarti wajar atau sebenarnya tidak ya dok ya? Tapi biasanya kalau musim tidak penghujan ini kan biasa gitu ya, normal, mungkin kencing sekali ketika bangun tidur. Tapi kalau musim seperti ini biasanya sampai 2 atau 3 kali gitu. Sebenarnya wajar apa enggak? Kalau misalkan sampai berlebihan sekali ya bisa tidak wajar, karena kan bentuk dehidrasinya berbeda ya Pak. Kalau misalkan musim kemarau, dehidrasinya bisa kelihatan dari keringat yang banyak gitu. Kalau musim hujan kan kalau keringat kayaknya tidak banyak keluar ya, tapi bisa keluar lewat urin gitu, lewat air kencing. Jadi diimbanginya dengan banyak minum. Gitu ya. Tetap harus di musim penghujan ini asupan minum airnya harus tetap terjaga gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan itu tadi pesan yang disampaikan oleh dokter, termasuk mungkin kalau Anda berkendara jangan lupa pakai jas hujan kalau yang sepeda motor gitu ya. Iya, ini karena tidak tahu dalam perjalanan Anda nanti bisa terhambat dan sering kehujanan, apalagi tubuh yang sudah usia yang sudah lanjut itu biasanya tidak tahan dengan air hujan. Nah, ketika kehujanan bisa menggigil, nanti terus panas dingin gitu ya. Ada yang flu gitu dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih Mbak Adri yang sudah kita gabung di program siar Bincang-Bincang Asik bersama Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, Dok, kira-kira bagaimana ya peran hidrasi dalam menjaga imunitas tubuh nih, terutama pada cuaca ekstrim seperti saat sekarang ini? Peran hidrasi sendiri kan cuaca ekstrim tuh gak bisa kita duga ya, kadang panas, kadang dingin. Untuk kita menjaga hidrasi tubuh kita sendiri tuh seperti yang tadi dikatakan, jangan pernah abaikan minum gitu. Kita tahu juga air putih ya, jadi kayak nggak ngerasa haus jadi nggak usah minum, itu nggak boleh kayak gitu juga. Misalnya kayak
musim dingin kayak gini sering bolak-balik ke kamar mandi, nanti kalau banyak minum nanti banyak kamar mandi itu ya gak boleh seperti itu juga gitu. Iya, Tetap iya. harus ada asupan juga karena tanpa disadari kita itu juga bisa dehidrasi gitu. Jadi harus balance gitu, apa yang dikeluarkan dari tubuh harus ada penggantinya lagi gitu. Oke, Jadi baik. tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Oke, baik. Terima kasih ini Pak Sudarso Sasongko ya. Pak Sudarso ini di Blora ini, Dok ya. Lalu kita gabung. Assalamualaikum, Bung Komang. Waalaikumsalam. Saya Pak Sudarso. Untuk usia 50 tahun ke atas, apa yang bisa dilakukan di rumah dokter biar badan pas bangun ndak pegel-pegel? Biasanya kan kalau sudah usia 50 tahun ke atas itu bangun tidur malah pegel kabeh. Sakit itu ya. Nggak bisa bahasa Jawa ini. Ya tubuhnya terasa sakit itu ya. Nyeri-nyeri atau orang Jawa nyebut pegel-pegel, pegel linu gitu ya. Nah ini bagaimana dok? Orang yang biasanya usia 50 tahun ke atas kan sering mengalami gitu setelah bangun tidur. Kalau untuk usia lanjut ya kan, kalau orang usia lanjut itu juga dari tubuhnya sendiri kan banyak fungsi-fungsi organnya atau keadaan tubuh itu yang tidak seoptimal orang-orang yang masih muda ya. Biasanya kalau orang-orang yang sudah lanjut usia itu biar enak tidurnya, bangunnya juga enak, diusahakan pas tidur tuh tempatnya lebih nyaman, kayak lebih empuk mungkin ya. Terus suhu ruangannya juga lebih nyaman supaya badan tuh pas bangun nggak kayak orang muda yang kayak apapun juga masih biasa aja gitu. Kalau orang tua tuh mungkin akan lebih sensitif ya. Terus untuk orang tua sendiri juga dia bisa sedikit-sedikit olahraga ringan, jalan santai, jadi badan tuh nggak kaku gitu. Jadi nggak gampang pegel-pegel badannya gitu. Ya, meskipun sudah usia lanjut tetap berolahraga ya, supaya nanti ketika bangun tidur juga tidak merasakan pegal-pegal. Apalagi kalau sudah usia 50 tahun ke atas sering juga penyakit-penyakit bawaan, linu karena mungkin asam urat, karena mungkin kolesterol dan sebagainya gitu ya. Iya. Nah ini bagaimana pola makan yang seharusnya dilakukan bagi mereka yang sudah usia lanjut begitu ya? Kira-kira yang perlu dihindari supaya tidak asam urat, tidak kolesterol atau tidak diabetes dan terusnya. Sebenarnya kalau untuk kayak penyakit-penyakit tersebut ya, kolesterol, asam urat, diabetes itu tidak hanya pada usia lanjut aja Pak. Misalkan dari usia-usia sekarang juga yang usia muda, kalau bisa mengurangi konsumsi yang berlemak, mengurangi konsumsi yang terlalu banyak gula, karena kan efek yang kita makan itu nggak bisa langsung terjadi. Apa yang kita makan sekarang terus sekarang kejadian gitu, kayak makan cabai, makan sekarang pedas sekarang, itu nggak bisa seperti itu. Gitu kalau ya? untuk penyakit-penyakit tersebut kayak itu efeknya bisa 5 tahun ke depan. Kita sering makan lemak sekarang gitu, sering makan makanan berlemak, makan makanan jeroan kayak gitu-gitu, bisa jadi efek sakitnya tuh 5 tahun ke depan. Sering udah mulai pegel-pegel badannya, kan orang sering ngeluh, aduh kepala saya pusing di bagian belakang, lehernya pegal, pasti cek kolesterolnya tinggi ya. Itu kan karena kadar lemak yang terlalu tinggi ya dalam tubuh. Nah, penyakit-penyakit tersebut tuh enggak bisa yang mendadak, biasanya karena pola makan sebelumnya, kebiasaan anak mudanya seperti apa, menumpuk lama-lama pas di usia lanjut baru tuh keluhannya kerasa semua. Gitu ya. Jadi proses yang kita makan tidak langsung spontan dirasakan gitu ya, tapi butuh waktu yang lama. Namun kadang kan sering ada orang yang mengeluh begini, dok ya, ketika seseorang makan semangka gitu ya, terus katanya ngeluh gitu orang, sakit kepala gitu ya. Ini apakah benar enggak? Kalau itu kan biasanya sering spontan, habis makan ini kepala saya sakit gitu ya. Kalau untuk buah-buahan ya Pak ya, untuk contoh ya semangka tadi, sejauh ini saya belum pernah menemukan kayak gara-gara mengkonsumsi buah seorang jadi pusing atau gimana aja, belum ada ya. Berarti itu hanya mitos saja tuh. Iya, bisa jadi karena sebelum makan semangka makan apa dulu gitu ya. Kalau untuk makanya sendiri saya sejauh ini belum pernah menemukan. Kadang juga ada orang yang habis makan sate katanya darahnya naik dan sebagainya, itu berarti tidak gitu ya.
Kalau sate kayak gitu-gitu Hmm. bisa iya kalau memang sebelumnya dia Hmm. pola makannya kurang baik, sering Hmm. konsumsi makanan yang berlebihan. Jadi udah ditimbun, Hmm. terus makan lagi, Hmm. baru kerasa gitu. Itu ya. Iya, Jadi sebenarnya juga dalam satu proses tidak iya, serta merta ya. iya Habis benar. makan itu terus merasakan Mm-mm. apa namanya terus sakit itu ya. Iya, Kadang kan sering masyarakat ini yang kita temukan seperti itu ya. Misalnya iya, orang yang kena penyakit apa mah misalnya itu ya, mm, asam lambung ya. iya. Wah ini saya kumat karena tadi habis makan ketan atau makan apa gitu ya. Benar enggak ini kalau itu? Kalau untuk asam lambung sendiri Hmm. sebenarnya asam lambung itu kan Hmm? karena produksi asam yang meningkat di lambung ya, Iya, Pak, ya. iya. Hmm. Dan bisa meningkat tuh karena dia dipicu. Kalau untuk asam lambung sendiri Hmm. ya, Hmm. kadang seseorang tuh udah tahu dia punya riwayat asam lambung gitu atau Hmm. nggak ngemas, tapi dia tetap mengkonsumsi makanan yang terlalu asam, Hmm. terlalu Pedas. pedas. Nah, Hmm. itu bisa melukai dinding-dinding lambung. Hmm. Makanya asam lambungnya bisa naik gitu. Jadi Iya. itu kan banyak yang kalau saya habis makan. Insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Tokomar 48 di program siar BBM Bincang-Bincang Madani edisi siar hari ini bersama dengan Rumah Sakit Aisyah ya. Mohon maaf tadi sempat terputus hubungan kami karena ada gangguan teknis ya, pemadaman aliran listrik di Radio Madani FM Jalan Tukumar 48 Bojonegoro. Baik, kita lanjutkan bersama dengan Dr. Tiara Amoria Natifah ya. Dan ini adalah dokter umum Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dengan mengambil tema menjaga imunitas tubuh di cuaca ekstrim. Oke, baik dok. Ini nampaknya tadi sempat ada gangguan gitu dok ya. Iya. Terputus. Nah ini ada yang masuk dari Fani di Ngerowo. Pertanyaannya, apa saja dampak cuaca ekstrim terhadap sistem kekebalan tubuh dan bagaimana cara mengenali tanda-tanda penurunan imunitas dok? Mohon untuk bisa dijelaskan nih dok. Oh, Hmm. dampak dampak dari cuaca ekstrim ya Ekstrim, kak, ya. untuk tubuh sendiri ya. Kalau dampak cuaca ekstrim untuk tubuh sendiri, seperti yang tadi udah ada pertanyaan yang sama, seperti yang dijelaskan tuh biasanya tubuh tuh mulai kehilangan eh sistem kekebalannya gitu loh kak. Jadi kayak kalau dampak cuacanya itu biasanya kalau misalkan dia kayak panas atau Yeah. tiba-tiba dingin, tuh kompensasi tubuhnya kurang gitu kalau secara tiba-tiba gitu. Biasanya dampaknya yang paling umum, yang paling sering itu demam, mulai anget-anget ke badan, terus juga batuk ataupun pilek, seperti itu. Baik itu ya. Untuk Mbak Fani tadi yang sudah ikutan gabung. Untuk pertanyaan yang kedua dok ini ya, nutrisi atau makanan apa yang paling disarankan untuk meningkatkan daya tahan tubuh saat menghadapi cuaca ekstrim? Ya, nutrisi atau makanan yang paling disarankan ini ya. Kalau nutrisi ya atau makanan yang paling disarankan itu lebih ke sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Karena sayur-sayuran dan buah-buahan itu banyak yang mengandung vitamin dan antioksidan. Jadi bisa mengcover tubuh, gitu, membantu tubuh untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Kalau makanan spesifiknya sendiri yang kayak antioksidan ada tomat, itu kayak makanan antioksidan di tubuh. Jadi sederhana tapi khasiatnya banyak. Iya. Iya. Baik. Itu yang mungkin bisa dilakukan Mbak Fani ya, yang bisa dikonsumsi ya untuk makanan. Kemudian yang ketiga dok, ini masih dari Mbak Fani. Seberapa penting ya peran olahraga dan pola tidur dalam menjaga imunitas di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti saat ini ya? Kira-kira olahraga ataupun juga apa nih ya, pola tidur ya untuk menjaga imunitas? Kalau untuk olahraga sendiri itu lebih ke menjaga kebugaran ya, kebugaran tubuh kita. Jadi selain asupan makanan dari dalam, dari luar juga kita bisa dengan olahraga. Jadi kebugaran badan kita tuh tetap terjaga.
Kalau untuk pola tidur sendiri kan kalau orang ada normalnya ya tidur itu 7 sampai 8 jam. Diharapkan saat tidur tersebut organ-organ itu bisa beristirahat dengan baik. Lalu saat bangun organ-organ itu sudah siap untuk menjalankan fungsinya masing-masing. masing-masing, Iya, ya. tidak lelah, tidak kelelahan Hmm, gitu. Gitu. Oke, baik, baik. Terima kasih dan berikutnya dari pertanyaan Bapak ini, apa langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat sehari-hari untuk menjaga kesehatan mereka di tengah perubahan cuaca ekstrim, gitu ya. Kira-kira langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan? Kalau langkah sederhana, ya Hmm. pertama bisa menghindari pajanannya. Hmm. Yang kedua bisa dengan yang paling sederhana lagi ya pola hidup, gaya Pola hidup. hidup, ya. Iya, Ya. sekali lagi pola hidup tuh sesuatu yang sederhana tapi nggak semua orang bisa gitu melakukannya gitu, mau melakukannya Hmm. seperti itu. Oke, baik-baik. Terima kasih tadi buat Mbak Fani yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, dan tentu Anda juga mungkin bisa menyaksikan kembali di YouTube-nya karena tadi sempat terputus ya. Eh, ada pemadaman aliran listrik. Nah, silakan Anda bisa sampaikan segala hal yang ingin Anda tanyakan terkait tentang menjaga imunitas tubuh di cuaca yang ekstrim ya, bersama dengan Dr. Tiara di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat di edisi siar hari ini. Oke, baik, untuk berikut ini di YouTube-nya ada yang masuk. Mohon maaf tadi ternyata sempat kita terputus. Ada Usi, dokter, bagaimana mengatur pola makan pagi nasi, siang nasi, malam nasi? Apakah ini baik untuk kesehatan? Adakah tips dari dokter atau bagaimana pengalaman dokter mengatur pola makan yang dimakan itu ya, mengatur pola makan. Makanannya kan pagi nasi, siang nasi, malam nasi, sore nasi gitu ya. Nah, ini bagaimana nih sebenarnya dok? Sebenarnya kalau masyarakat Indonesia sendiri kan kalau belum makan nasi belum makan ya. Iya, benar-benar ini kebanyakan gitu ya. Iya. Habis makan bakso gitu atau mie ayam, tapi kalau belum makan nasi merasa belum makan. Ya, kalau untuk makan nasi sendiri, kalau pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi, sebenarnya masih boleh-boleh saja. Tapi mungkin porsinya atau keperluannya agak dikurangi gitu. Kalau misalkan pagi, ya untuk apa ya? Karena kan otak juga kan butuh nutrisi ya untuk sehari-hari gitu. Jadi karena nasi itu adalah produk gula, dan otak manusia juga kan makannya gula. Jadi untuk menjaga konsentrasi itu diperlukan nasi gitu. Cuman mungkin untuk porsinya jangan terlalu banyak gitu. Kalau untuk pengalaman saya sendiri, saya juga pernah mencoba pola makan ya. Kayak pagi itu saya nggak makan nasi, tapi saya cukup makan protein aja. Yang gampang tuh kayak telur rebus, tapi proteinnya aja. Baru siang mulai makan nasi seperti biasa gitu. Untuk malam itu kalau saya pribadi pernah mencoba cuma makan sayur sama buah aja, dan ternyata ke badan efeknya jauh lebih ringan gitu badan rasanya. Karena ya kalau malam kan metabolisme tubuh kan beristirahat juga ya. Jadi kalau makan sayur sama buah itu metabolismenya lebih cepat, jadi istirahatnya, manusianya istirahat, tubuhnya juga istirahat. Iya, kalau pengalaman saya pribadi. Nah, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Tadi untuk Anda yang sudah ikutan gabung, ada Usi ya di YouTube-nya tadi. Mungkin silakan kalau ada hal lain yang ingin ditanyakan di layanan yang kami sediakan ya. Oke, baik. Berikut ini saya terima dari Rosi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Rosi bertanya dok ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola stres agar tidak berdampak negatif pada daya tahan tubuh? Ya ini, untuk mengelola stres dok ya. Barangkali kan
apa di saat cuaca seperti ini tapi dia stres ya, mikir apa pekerjaan yang menumpuk, stres karena mungkin apa ya mikir anak-anaknya yang eh, bandel atau bagaimana ya, mungkin supaya tidak stres ya, untuk mengelola stres agar tidak berdampak negatif pada kesehatan itu dengan cara apa itu? Kalau untuk mengolah stres sendiri kan setiap orang tuh beda-beda ya caranya. Ada yang mengolah stres dengan cara dia mungkin istirahat aja, ada yang pengennya beraktivitas terus supaya stres hilang gitu. Kalau untuk mengolah stres sendiri tuh alangkah baiknya melakukan sesuatu yang memang kita sukai atau yang bikin kita ngerasa happy melakukannya. Biasanya dengan cara seperti itu stres tersebut tuh bisa rilis atau bisa berkurang. Iya. Kalau misalkan orang tersebut senang masak, kalau ibu-ibu biasanya kayak gitu, senang masak atau senang olahraga kecil-kecilan untuk akses stres terlalu banyak kerjaan, mau olahraga dulu, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting apa yang dilakukan itu bisa merilis stres dan lebih positif hal yang dilakukannya gitu. Dan karena kalau misalkan stres terus kitanya tetap terus nggak mencoba untuk merilisnya, itu bisa bikin badan kita juga kurang nyaman. Ya, oke baik. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan Mbak Rosi. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja langkah khusus ya untuk menjaga imunitas anak-anak saat cuaca ekstrim? Nah itu anak-anak ya. Biasanya kan anak-anak kalau musim penghujan sering hujan-hujanan gitu ya. Atau mungkin bagian tapi pola makannya kadang anak-anak itu kan malas untuk makan, lebih suka jajan ngemil gitu ya. Nah itu bagaimana gitu ya? Kalau Ya, kita akan break dulu, nanti dilanjut dok ya, karena sesaat lagi harus dikumandangkan seruan adzan asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Wahai kaum muslimin dimanapun anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada ini dimanapun Anda, mari kita sejenak hentikan segala aktivitas kita. Sudah tiba waktunya untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat asar. Mari sucikan hati, hadirkan khusyuk dan tunaikan sholat asar dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Baik, kembali bersama dengan program siar Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Asia. Tadi ada Mbak Rosi yang menanyakan terkait tentang bagaimana cara mengelola stres agar tidak berdampak negatif pada daya tahan tubuh, sudah dijawab. Kemudian apa saja langkah khusus ya untuk menjaga imunitas anak-anak secara saat cuaca ekstrim ya, untuk menjaga imunitas anak-anak? kalau untuk anak-anak sendiri ya, anak-anak kan lagi senang main di luar. Kalau hujan-hujanan mainnya hujan-hujanan. Sebenarnya untuk menjaga imunitas diri tuh mau anak-anak, mau orang dewasa atau lansia tuh hampir sama. Rata-rata dari pola hidup saya. Cuma kalau anak-anak kan biasanya ada yang nggak mau makan. Nah itu bisa PR tuh buat orang tuanya, gimana caranya anak-anaknya lebih mau makan di rumah dibanding jajan di luar. Itu bisa, kan banyak sekarang kayak kreasi-kreasi makanan yang lucu-lucu tapi masih dengan bahan-bahan yang sehat. Jadi anak-anak tuh lebih tertarik untuk makan makanan di rumah, nggak jajan di luar. Gitu. Istirahat untuk anak-anak kan harus lebih banyak istirahat dibandingkan anak dewasa ya. Jadi bisa lebih siang untuk anak-anak. Jadi bisa daya tahan tubuhnya lebih dijaga lagi. Oke, baik. Terima kasih, dan langsung ini dok, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan lansia? Adakah perlakuan khusus untuk menjaga kesehatan mereka ya? Untuk lansia. Ya, lansia kebalikannya dari anak-anak ya. Kalau anak-anak kan imunitasnya belum sepenuhnya terbentuk. Kalau lansia udah mulai menurun imunitasnya. Jadi kalau untuk lansia sendiri juga harus lebih dijaga, terutama pola makan. Hindari makanan-makanan yang berlemak, hindari makanan-makanan yang banyak mengandung gula. Itu kalau untuk lansia lebih dihindari seperti itu. Oke, baik, langsung saja dok. Ini singkat-singkat karena masih banyak penanya dan waktunya sudah sangat terbatas ini. Oke, karena tadi sempat padam sehingga banyak yang bertanya. Apakah bayi atau balita memerlukan suplemen tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dok ya? Kira-kira untuk bayi?
Perlu nggak? Bayi dan Atau balita ya? Nah, kalau untuk bayi dan balita, selama bayi dan balita tersebut masih mengkonsumsi ASI, sebenarnya masih cukup dari ASI ibu itu sendiri. Karena ASInya juga vitaminnya sudah sangat cukup banyak untuk bayi dan balita. Namun kalau misalkan bayi-bayi atau balita yang tidak mengkonsumsi ASI atau susu formula, mungkin bisa diberikan tambahan jika memang kondisinya diperlukan sekali. Oke, baik. Nah, ini dok, ada Sunny MM ya di YouTube-nya. Dokter minta tip diet, diet sehat dong dokter ya. Berat badan saya 85. Wah, jadi ya rasanya gampang capek dan ngapa-ngapain nggak nyaman. Saya bekerja saat yang manusia pada umumnya istirahat, dokter gitu ya, bekerja malam gitu ya. Maksudnya dia itu bekerja pada saat bekerja malam gitu ya. Nah, ini bagaimana dok ya? Apakah ada tips diet sehat ini ya? Kalau tips diet, saya juga pernah mengalami hal yang sama, pernah berat badannya sangat berat gitu. Terus saya pernah mencoba dietnya tuh nggak perlu yang ekstrim banget, tapi konsisten gitu. Kalau saya ada waktu olahraga, kan bilangnya kerjanya aktivitas berapa hari ya, berarti kan masih ada tuh waktu pagi sampai sore untuk berolahraga. Bisa workout 10-15 menit pagi hari. Lalu sarapannya tidak mengkonsumsi gula. Kalau saya pribadi ya, konsumsinya bisa dengan roti gandum, telur rebus, tapi putihnya aja, kuningnya jangan dimakan. Terus nanti jam 10-nya bisa ngemil sehatnya seperti agar-agar atau buah-buahan untuk cemilan sehatnya. Terus nanti dilanjut lagi siangnya makanan berat gak apa-apa. Makanan beratnya kayak nasi sama protein, seperti sama sayur-sayuran. Terus nanti sorenya lagi itu cemilan sehat lagi, sekitar jam 3, jam 4. Untuk malamnya, untuk tips dietnya, kalau bisa hindari makan nasi. Untuk malam, hindari makan nasi dan hindari makan lebih dari jam 7 malam. Makannya lebih buah sama sayur-sayuran. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Dan kita agak percepat ini, namanya ada lagi pertanyaan kita selesaikan dulu dari Mas Ridwan. Bagaimana peran kebersihan lingkungan dalam mendukung imunitas tubuh? Ya, dok ya, mungkin bisa dijelaskan dok ini. Kalau untuk lingkungan sendiri, terus juga berpengaruh juga ya untuk musim-musim sekarang, kayak hindari. Kalau untuk lingkungan, hindari lingkungan yang banyak polutan seperti paparan asap rokok. Kalau di rumah ya rajin dibersihin rumahnya supaya gak banyak debu gitu, kayak faktornya berkurang gitu. Oke, baik, langsung terima kasih. Dan kedua, adakah tips khusus menjaga kebersihan rumah di tengah perubahan cuaca? Ya sering dipel gitu. Kalau kebersihan rumah rata-rata sama ya, kalau misalkan disapu, dipel, dibersihin debu-debunya gitu. Kalau trik khusus ya seperti tidak terlalu signifikan. Jangan sampai rumahnya 2 hari tidak pernah disapu. Iya, itu tidak boleh. Oke, sehingga tidak sehat di rumahnya. Terakhir dok, ini mudah-mudahan tidak ada yang tanya ini, karena Mas Revan juga sudah bingung nih. Harus kembali di rumah sakit. Ya, oke. Apa peran ventilasi udara dalam mencegah penyakit akibat cuaca ekstrim dok? Ya. Kalau ventilasi itu lebih ke pertukaran oksigennya ya. Kalau misalkan ya kayak bayangin kalau kita ada di ruangan yang nggak ada ventilasi, pengap, kita juga nggak enak ya nafasnya, nggak ada pertukaran, nggak ada tukar oksigen sama karbon dioksidanya. Itu kalau ada ventilasi, kayak apa yang kita hirup sama apa yang dibuang tuh bisa mungkin nggak hidup lagi sama kita. Oke, baik. Terima kasih. Ini lebih 2 menit Mas Revan. Oke, terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang telah mengikuti bincang-bincang sehat kita hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan tadi bermanfaat untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga, terutama di tengah cuaca ekstrim seperti sekarang. Ingatlah untuk selalu menjaga pola makan sehat, istirahat yang cukup, rutin berolahraga, dan tidak lupa mengelola stres dengan baik. Dan tentu saja jangan lupa berdoa agar senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di segmen bincang-bincang sehat berikutnya. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.